cek kosong dari pihak ketiga. Kegunaan dana kas kecil atau petty cash, yakni perusahaan harus menyediakan uang tunai di brankas perusahaan yang disebut dengan dana kas kecil atau petty cash untuk pembelian yang sifatnya kecil dan tidak sering terjadi, seperti pembelian teh, gula, kopi, makalah kecil, dan lain-lain. Pembelian alat tulis yang sifatnya mendadak, pembayar langganan koran dan majalah, pembayar biaya, dan perjalanan yang nilainya kecil. Mengapa perusahaan tidak menyimpan kas dalam jumlah besar? Alasan pertama, untuk keamanan, rawan pencurian, dan kedua, alasan keuangan, yakni akan lebih menguntungkan jika disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Metode pengendalian kas yang sering dipakai untuk kas kecil adalah metode dana tetap atau impress fund. Membentuk dana kas kecil, pertama, pencatatan transaksi, kedua, pembuatan dana kas kecil, administrasi pengeluaran kas kecil, pengisian kembali dana kas kecil, dan kelebihan atau kekurangan dana kas kecil. Setiap kali ada pengeluaran dana kas kecil, akan dibuat voucher kas kecil disertai dengan dokumen-dokumen pendukung, misalnya bon bensin, bon pembelian. Mengapa perusahaan tidak menyimpan kas dalam jumlah besar? Pertama, alasan keamanan, yakni rawan pencurian. Kedua, alasan keuangan, yakni akan lebih menguntungkan jika disimpan dalam bentuk deposito berjangka. Metode pengendalian kas yang sering dipakai untuk kas kecil adalah metode dana tetap atau impress fund dengan cara 1. Membentuk dana kas kecil, kedua, pencatatan transaksi pembuatan dana kas kecil, ketiga, administrasi pengeluaran kas kecil, keempat, pengisian kembali dana kas kecil, dan kelima, kelebihan atau kekurangan dana kas kecil. Setiap kali ada pengeluaran dana kas kecil, akan dibuat voucher kas kecil disertai dengan dokumen-dokumen pendukung, misalnya bon bensin, bon pembelian, alat tulis, dan lain-lain. Voucher-voucher kas kecil itu kemudian catat pada pembukuan penerimaan dan pengeluaran kas kecil. Dengan metode dana tetap, saldo akun kas kecil akan tetap jumlahnya. Saldo akun kas kecil akan berubah jika manajemen menetapkan untuk menambah atau mengurangi dana kas kecil. Kelebihan atau kekurangan dana kas kecil, yakni saldo akhir kas kecil seringkali tidak sama dengan saldo awal dan total pengeluaran karena terdapat pengeluaran yang tidak ada bonnya. Kedua, kesalahan dalam pencatatan kas kecil oleh pemegang dana kas kecil. Selisih antara bukti pengeluaran dan kas kecil yang dikeluarkan dicatat dalam akun kelebihan atau kekurangan kas dalam laporan laba rugi kelompok atau keuntungan atau kerugian lain. Rekonstruksi bank. Rekening bank digunakan untuk 1. Menampung penerimaan kas dari pelanggan dan sumber-sumber kas lain. 2. Pembayaran kas perusahaan. Saldo rekening koran akan dibandingkan dengan saldo akun kas yang dimiliki perusahaan di akhir periode. Rekonstruksi bank disusun oleh perusahaan karena saldo akun bank menurut catatan perusahaan pada akun bank tidak selalu sama dengan catatan yang dilakukan oleh bank pada rekening koran. Rekonstruksi bank terbagi ke dalam dua bagian. Bagian pertama dimulai dengan saldo kas menurut rekening koran pada bank dan diakhiri dengan saldo rekening koran yang telah disesuaikan. Bagian kedua diawali dengan saldo kas menurut catatan perusahaan yang diakhiri dengan saldo kas yang telah disesuaikan. Faktor penyebab perbedaan antara saldo menurut rekening koran di bank dengan saldo menurut catatan perusahaan. Pertama, pada bagian kesalahan pencatatan, baik oleh staf akuntansi yang dapat kita periksa di buku perusahaan harus dikoreksi. Yang kedua, oleh pihak bank di bagian saldo bank menurut rekening koran juga harus kita koreksi. Bagian kedua, beban administrasi bank atau pendapatan bunga, seperti beban administrasi bank mengurangi saldo bank di buku perusahaan dan pendapatan bunga menambah saldo bank di buku perusahaan. Yang ketiga, perbedaan waktu pencatatan, seperti setoran dalam perjalanan, cek yang masih beredar, Electronic Fund Transfer atau EFT. Berikut ini akan saya lampirkan langkah-langkah untuk membuat rekonstruksi bank.